Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Barik min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya hari ini sebelum pembelajaran dimulai, apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kepada kegiatan inti pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Ibu mau menyuruh kalian untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sip, hebat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum ke inti pembelajaran, alangkah baiknya agar kalian lebih paham terhadap materi yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu ada gambar tokoh-tokoh para pendiri bangsa. Ada yang tahu siapakah tokoh-tokoh pendiri bangsa di sini, di gambar ini, di foto ini, ada yang tahu? Semuanya sudah pada hafal? Ini siapa? Insinyur Soekarno, Ini Muhammad
tangan untuk kita semua. Ketiga tokoh ini, gagasan dasar negara, perannya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ayo. Oke, Hasna, silakan. Tiga tokoh tersebut merupakan salah satu pahlawan bangsa Indonesia yang dimana mereka berjuang melawan penjajahan yang datang ke bangsa Indonesia dan menjadikan negara Indonesia negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah murid mampu menganalisis gagasan-gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara, baik itu dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah menyajikan, murid mampu menyajikan ringkasan gagasan para tokoh secara lisan atau tulisan dengan jelas. Biar kalian fresh dan tidak mengantuk, Ibu minta kalian berdiri lagi. Kita exciting dulu ya. Ikutin semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Silakan simak video tentang gagasan dari para pendiri bangsa berkaitan dengan dasar negara. Mohon disimak video tersebut untuk nanti kita memecahkan permasalahan tentang gagasan negara. Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiudiningrat selaku Ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Selama berjalan sidang, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan tentang dasar negara ini. Berikut adalah 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Supomo menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamai Pancasila. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah disimak video yang sudah Ibu berikan? Sudah. Sebelum kita berdiskusi kelompok, Ibu mau bertanya. Gagasan menurut Muhammad Yamin, silakan. Sudah tahu apa saja? Baik Bu, setelah saya menyimak video, usulan dasar dari Muhammad Yamin adalah pri kebangsaan, Betul. pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Iya, tepuk tangan untuk yang telah memaparkan materinya. Nah, ada yang bisa menjawab gagasan menurut dasar negara menurut Mr. Supomo? Ada yang bisa menjawab? Oke, Safira, silakan. Di sini saya akan menambahkan jawaban gagasan dasar negara menurut Mr.
kebangsaan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan. Menurut Insinyur Soekarno, ada yang bisa menjawab gagasannya apa saja? Oke, silakan Hasna. Menurut Insinyur Soekarno, terdapat beberapa poin yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang penting yaitu internasional, mufakat, sejahtera, hukuman yang esa. Oke, tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah memaparkan gagasan-gagasan. Kalian ini kan sudah duduk berkelompok? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Ibu mau memberikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Lalu juga Ibu di sini ada bahan ajar sebagai bahan bacaan kalian, juga sebagai bahan referensi kalian. Setiap kelompok sudah memegang bahan ajar dan LKPD masih? Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan arahan terlebih dahulu, petunjuk penggunaan atau petunjuk pengisian LKPD-nya. Setelah, karena LKPD-nya itu berkaitan dengan video yang sudah Ibu berikan, di situ ada aktivitas 1 dan aktivitas 2, ya. Kalian isi diskusi dengan kelompoknya. Diskusi bagaimana sih, apakah relevansi dari nilai-nilai gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh para pendiri bangsa, apakah sudah relevan dengan saat ini atau tidak. Tiap kelompok pasti mempunyai kesimpulan atau gagasan yang berbeda-beda. Silakan. Lalu ada aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua itu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Silakan isi pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan kelompok untuk berdiskusi, mengisi LKPD-nya. Karena semuanya hadir, jangan lupa ditulis nama-namanya di tabel nama kelompoknya. Ada yang mengerti relevansi itu apa? Apa? Nggak tahu ya? Ya, jadi relevansi itu bagaimana sih nilai-nilai dasar negara itu apakah sudah relevan dengan keadaan bangsa kita saat ini. Misalkan nilai kemanusiaan. Di negara kita, nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong menolong, saling menghormati, membantu orang yang kesulitan, apakah sudah ada atau belum? Sudah ada. Kalau ada, apa buktinya? Misalkan kalau tidak ada, tulis saja sudah ada buktinya gitu. Atau belum merata, bisa seperti pelajaran SMP. Melakukan kegiatan di masyarakat tari tradisional dari daerah. Oke, apakah sudah mengerjakan semua kelompok? LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik dan benar? Kita akan langsung kepada presentasi tiap-tiap kelompok. Ibu mulai dulu kepada kelompok 1, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan kita tampil diskusi dari kelompok kami. Yang akan disampaikan oleh Haji Kami. Tokoh pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang gagasan dasar negaranya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kata kuncinya adalah gotong royong. Yang analisis yang kita dapat adalah jawabannya ada dan tiada. Adanya terdapat separuh warga negara yang masih peduli akan lingkungan, sampah, contohnya seperti bergotong royong, kerja kelompok dan lain sebagainya. Dan tidak adanya adalah masih ada separuh warga negara yang acuh pada lingkungan, terbukti oleh gunung sampah yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih Haji Kak. Dilanjut dengan Nurul Jannah. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Gagasan dasarnya yaitu perpaduan nilai adat, agama, dan budaya Indonesia. Kata kunci kebudayaan. Analisis yang kami dapat yaitu ada dan tiada. Adanya yaitu masih banyak
adanya para penari budaya alat musik tradisional yang menggunakan untuk tetap dilestarikan. Tidak adanya yaitu pada zaman sekarang banyak warga negara Indonesia yang banyak menggunakan dan menyukai adat dari negara lain. Dilanjutkan dengan aktivitas 2 yang akan disampaikan oleh Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana di sini saya akan menyampaikan isi dari yang telah kami diskusikan dari aktivitas kedua. Terdapat beberapa soal. Yang pertama ialah apakah gagasan dasar negara dari para pendiri bangsa masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Jelaskan alasannya. Kami memilih 2 jawaban. Yang pertama ialah bisa dijawab iya dan yang kedua ialah tidak. Mengapa bisa dijawab iya dan tidak? Karena terdapat separuh dari warga Indonesia yang patuh dan ada juga warga Indonesia yang tidak patuh. Contohnya seperti lalu lintas, ada yang ngebut-ngebutan, ada yang masih memakai kecepatan seperti biasanya, yaitu kecepatan standar, seperti pembuangan sampah, ada yang sembarangan dan ada yang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu yang menjadi alasan bagi kita menjawab iya atau tidaknya bahwasanya gagasan negara daripada para pendiri bangsa pada saat itu. Yang kedua ialah nilai-nilai apa yang tetap kamu ambil dari Pancasila ketika kamu diminta menyusun dasar negara hari ini. Kami mengambil semua nilai-nilai yang ada pada dasar negara yaitu nilai Pancasila. Yang dimana mengapa semuanya? Karena menurut kami seluruh dasar negara dari Pancasila 5 sila tersebut begitu penting bagi negara Indonesia. Karena jika terdapat salah satu atau hanya mengambil satu saja maka tidak cukup. Kita harus memiliki atau harus menaati segala peraturan, segala 5 dasar tersebut agar bisa menjadikan negara ini negara yang satu, berdaulat, adil dan makmur. Yang selanjutnya, bandingkan nilai gotong royong dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini. Apakah nilai ini masih hidup? Berikan contohnya. Menurut kami semua, nilai gotong royong jawabannya sama dengan soal pertama. Bisa dijawab masih ada ataupun tidak ada. Karena apa? Karena adanya sebab patuh dan tidak patuhnya warga Indonesia kepada aturan-aturan yang ada di Indonesia. Seperti halnya masih banyak warga negara yang acuh akan kebersihan lingkungan sehingga terjadinya terdapatnya gunung sampah yang terbuktinya yang ada di Jakarta. Sedangkan adanya realita atau nilai gotong royong ini terbuktinya dengan adanya masih ada separuh dari warga negara yang masih gotong royong peduli akan kebersihan Indonesia. Yang terakhir ialah buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok kalian. Kelompok kami menyimpulkan bahwasanya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sangat begitu penting bagi kita untuk patuh dan untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya. Karena apa? Dasar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi yang dimana tujuannya untuk mengokohkan negara Indonesia agar tetap berdiri menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan dari kelompok lain ada pertanyaan atau sanggahan berkaitan dengan diskusi kelompok dari kelompok 1? Ada tidak? Oke, silakan Pak. Bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Sudah tadi saya jelaskan bahwasanya dasar negara merupakan fondasi bagi negara. Ibaratkan sebuah bangunan yang pakai tiang sebuah penguat dari bangunan tersebut. Jika kita tidak memiliki tiang dari bangunan tersebut, maka bangunan tersebut pastinya akan gampang roboh. Maka dari itu, jika kita ingin negara kita tetap makmur, negara kita tetap merdeka, tetap adil, tetap bersatu atau tetap lebih baik seperti sekarang, maka tetaplah jaga negara Indonesia dengan mengamalkan dasar negara Indonesia. Sudah cukup Siti Azifa? Sudah. Kita kasih applause dulu untuk Siti Azifa. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Ya, dari kelompok kami
Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kita akan mengakhiri pembelajaran. Alangkah baiknya kita menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Jadi kesimpulannya, gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara menunjukkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab untuk membangun Indonesia yang merdeka, adil dan bersatu. Melalui proses musyawarah dalam sidang BPUPKI muncul berbagai gagasan seperti dari Muhammad Yamin, Sukarno, dan Insinyur Soekarno yang akhirnya melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipilih karena mampu mewakili nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan dapat menyatukan keragaman yang ada. Oke, terima kasih kepada Siti Aulia. Ada yang mau menyimpulkan kembali materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Gilang. Para pendiri bangsa berdiskusi untuk merumuskan dasar negara agar Indonesia yang merdeka memiliki arah dan nilai dasar yang jelas. Mereka mengusulkan berbagai gagasan seperti dari Muhammad Yamin, Sukarno, dan Insinyur Soekarno. Setelah melalui proses musyawarah, dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara karena mengandung nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang beragam. Terima kasih kepada Gilang. Kita kasih tepuk dulu untuk Gilang. Ya. Di sini Ibu mau memberikan penguatan sedikit bahwa betul sekali menurut kalian ya, yang disampaikan oleh kalian sudah sangat betul bahwa gagasan para pendiri bangsa mencerminkan semangat persatuan dan tanggung jawab. Lalu juga kesimpulan sebagai penguatan yang Ibu berikan bahwa proses perumusan dasar negara menunjukkan pentingnya musyawarah dan mufakat. Suatu kebijakan atau keputusan itu tidak bisa diambil dalam satu malam, ya, melalui proses yang lumayan panjang dan harus hati-hati karena ini berkaitan dengan pondasi negara. Lalu yang ketiga kesimpulannya adalah Pancasila dipilih karena mampu menjadi dasar yang kuat dan menyatukan bangsa. Baik gagasan dari Insinyur Soekarno, gagasan dari Muhammad Yamin, gagasan dari Mr. Supomo, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk pondasi negara, membentuk dasar negara yang kuat sebagai pemersatu bangsa. Untuk memperkuat pengetahuan kalian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada soal evaluasi. Silakan, Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan isi. Oh iya, oh ini nggak ada nih, yang ini aja. Sudah semua? Sudah. Oke, mari kita bahas bersama-sama soal evaluasi pada hari ini tentang gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Nomor 1, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan nomor 1.
Muhammad Jamil mengemukakan 5 asas dalam sidang BPUPKI yang meliputi Oke, jawaban yang benar yang mana? C. Apa saja? Kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan kesejahteraan. Betul sekali. Tepuk tangan. Wah, hebat nih. Terakhir nomor 4, siapa yang mau? Oh, iya, betul. Silakan. Siapa nih? Semuanya pada mau menjawab. Yang mana? Oke, kita kasih kesempatan ya. Kayak tadi ini Hasbi kayaknya mau berbicara, udah semangat pengen menjawab pertanyaan. Silakan Hasbi. Buatlah rencana kegiatan di sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mengadakan pekan Pancasila, lomba pidato, dan bakti sosial. Sudah? Wah, hebat betul. Contohnya sebenarnya tidak apa-apa. Tepuk tangan. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau nih kesan dan pesan kalian. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan? Siapa? Oke, silakan. Pesan dari saya dalam pembelajaran saya bersenang karena bisa lebih memahami tentang tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara. Materinya menarik dan membuat saya lebih menghargai pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pesan dari saya, semoga pembelajaran seperti ini terus dilakukan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, supaya kami sebagai siswa lebih semangat belajar dan bisa memahami nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa dengan lebih baik. Oke, terima kasih kepada Bu. Siapa yang mau memberikan kesan dan pesan kembali? Wah, kayaknya semuanya ingin memberikan kesan dan pesan. Karena waktunya sedikit lagi, Ibu berikan kepada Hasda karena Hasda pertama kali menghasilkan tangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dan pesan saya pada pelajaran hari ini, pesan saya setelah saya belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, saya menyadari bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mengamalkan Pancasila, mengamalkan segala makna-makna yang ada di Pancasila. Karena apa? Karena perjuangan membuatnya Pancasila, walaupun terdapat suatu perdebatan, tetapi pahlawan kita yang telah mengemukakan bahwasanya Pancasila yang telah terbentuk menjadi Pancasila bisa menjadikan dasar negara yang menjadikan negara Indonesia negara satu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan tak lupa pesan dari saya, semoga kita setelah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bisa mengamalkan dan menjadi negara maju untuk menjadikan negara yang lebih baik lagi, negara yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya Ibu tuh ada sedikit hadiah ya untuk siswa yang bertanya dan aktif menjawab. Kayaknya semuanya ikut bertanya dan ikut menjawab. Jadi Ibu perwakilan saja ya, tiap kelompok Ibu kasih reward saja ya, tidak apa-apa ya. Oke, ini ada reward untuk kalian. Sederhana sih, hanya sebuah coklat, tapi jangan dilihat dari harganya. Tapi kan coklat itu rasanya manis. Ya kayak aku katanya. Manis. Ibu per kelompok saja ya, dibagi-bagi saja ya. Oke, tidak apa-apa. Tidak kayak karena tadi semuanya ikut aktif, semuanya mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Semuanya ikut menjawab pertanyaan dengan baik juga. Nah, nanti dibagi-bagi saja ya. Dibagi 5 ya. Ini berarti buat Ibu saja? Ya. Buat tadi itulah ini yang terakhir kesan dan pesan tadi ya. Iya, sama-sama. Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah materinya tentang dinamika perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI. Alhamdulillahirobbilalamin.
Untuk menutup pertemuan tadi diawali kita dengan berdoa, alangkah baiknya juga ditutup dengan doa supaya lebih berkah ya. Silakan Aldi menutup pembelajaran dengan doa. Pimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.